Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam di dalam istirahat kami. Sampai pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur atas nafas kehidupan serta hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, berkat, dan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi penuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Matius pasal 20 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan pagi ini diceritakan oleh Alkitab bahwa waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus sedang lewat dekat mereka. Kemudian dengan suara lantang mereka berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Tetapi dua orang buta ini semakin keras berteriak. Mereka memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Dan Yesus mendengar teriakan dua orang buta ini, sehingga Tuhan Yesus berhenti dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" tanya Tuhan Yesus. Lalu dua orang buta ini menjawab, "Tuhan, supaya kami bisa melihat kembali." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Dan akhirnya mereka mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran firman yang bisa kita ambil dari renungan pagi hari ini ialah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan kita. Dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dua orang buta ini memilih untuk berseru kepada satu pribadi, yaitu Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Inilah seruan dari dua orang yang buta ini. Orang buta ini percaya, walau mereka tidak melihat dan hanya mendengar orang banyak sedang mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka.
Saudaraku, apakah kita mau mempercayakan hidup kita, keluarga kita, masalah kita, dan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus? Walaupun saat ini kita belum melihat apa-apa, mari belajar untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya. Yesus the only one. Dialah satu-satunya jawaban bagi hidup kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus terus berjuang, jangan menyerah untuk mengandalkan Tuhan Yesus? Karena hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan kepada kita. Saudaraku, Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Setinggi langit, sedalamnya lautan, dan seluas samudra, demikianlah kasih Tuhan. Tidak terukur bagi kehidupan kita. Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya dan orang-orang Kristen untuk membenci orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuk sesama kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling membunuh. Bahkan sekalipun mereka adalah orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan hati Yesus adalah hati yang lemah lembut dan tidak pernah tahan melihat penderitaan orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Disitulah Yesus menyatakan belas kasihannya kepada kita. Demikian juga dengan hatinya yang lemah lembut dan penuh dengan belas kasihan, Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta ini sehingga mereka dapat melihat kembali. Tuhan Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Siapapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami beban berat, kelemahan, datanglah kepada Yesus, karena Yesus berjanji akan memberi kelegaan bagi kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya jawaban atas pergumulan kami. Siapa yang berseru di dalam nama Yesus akan mendapat jawaban yang pasti, dan kami bersyukur karena hati-Mu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan selalu tergerak untuk menolong setiap kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dan dalam setiap beban hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.